Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan membaca Suratul Fatihah untuk penulis kitab Faidur Rahman Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kasebut setengah riwayat tatkala ngendika subhanahu wa ta'ala, yarhamuka rabbuka ya Adam, mongko angangkat Adam ing tangan lorone den selehaken ing atase sirahe sarta ning ngucap wah. Tersebut di dalam sebuah riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, semoga Tuhanmu mengasihimu wahai Adam, maka Adam mengangkat kedua tangannya, ditaruh di atas kepalanya dengan mengatakan wah. Mongko takon para malaikat, krana apa ya Adam sira kok mengkono? Lalu para malaikat bertanya, wahai Adam, kenapa kamu menyebut kata wah? Mongko ngucap Adam, ingsun bakal tumiba ing dalem dosa krana ora ana wong kang den rahmati angin keduwe mudnibin. Adam mengatakan didoakan semoga Tuhanmu mengasihimu, itu mengatakan kenapa begitu? Karena Adam mengatakan pasti saya akan jatuh ke dalam dosa. Karena hanya orang yang dikasihi itu hanyalah orang yang berbuat dosa. Jadi artinya orang yang telah membuat kesalahan itulah yang perlu diberi kasih sayang itu, dikasihani. Mongko sawise mengkono nuli weruh rata ruwe Adam marang sekabehane jasade Adam. Nah, setelah begitu lalu roh yang tadi masuk ke dalam patung Adam itu lalu meratai seluruh tubuh patung itu. Mongko nuli ngadeg jejeg. Nah, karena itu lalu terus bisa berdiri tegak. Mongko dadi basyaron sawiya, maka itulah artinya menjadi manusia yang sempurna. Basyar. Kalau dalam Al-Quran kalau ada kata basyar itu artinya manusia dalam bentuk fisik. Ya. Mongko dadi lahman wa dama wa idhama wa uruqa wa asoba, otot. Jadi karena itu lalu patung tadi lalu berubah setelah dimasuki roh menjadi patung tembikar tadi lalu menjadi daging, darah, tulang, urat-urat ya, otot ya, uruqan wa asoba ya, urat darah ya, urat darah dan urat ini yang menggerakkan yang mengikat tulang-tulang. Mongko nuliten busanani kelawan busanan saking koko. Maksudnya itu mungkin ini maksudnya adalah bukan koko yang sekarang ini, bukan ya. Koko di situ maksudnya kulit kayu. Lalu setelah itu Nabi Adam diberi pakaian dengan pakaian dari kulit kayu. Mongko dadi cuwek atau mendak
mundak mungkin mongko dadi mundak baguse lan mundak cahyane saben-saben dinane. Maka setelah itu Nabi Adam menjadi makin cakep ya, dan makin bercahaya setiap hari. Lan andadekaken ing dalam jasate Adam songo lawang, pitu lawang ing dalam sirahe, lan iya iku kuping loro dadi bisa ngrungu, lan mripat loro mongko bisa dadi ningali, lan bolongan irung loro mongko dadi bisa ngambu, gondo kang enak lan kang ora enak, lan lati ing dalam jerone lati ana lisan mongko dadi bisa ngucap, lan ana untu mongko bisa mamah panganan kang bisa nemu ladzat. Jadi lalu Allah menjadikan di dalam Adam itu ada 9 lubang ya. Tadi berapa? 7 ya. 9 lubang betul. 9 lubang, yang 7 itu ada di bagian kepala, yaitu 2 telinga yang bisa untuk mendengar, lalu 2 mata bisa untuk melihat, lalu 2 lubang hidung bisa untuk menghidu, mencium, menghidu bahasa bahasa resminya sekarang menghidu. Lalu baik yang lalu bisa menghidu yang enak maupun yang tidak enak. Lan lati dan mulut ya. Di dalam mulut itu ada lisan, ada lidah. Maka jadi dengan itu bisa berucap, dan ada gigi yang bisa untuk mengunyah makanan dan bisa menemukan enaknya makan. Sedangkan 2 lubang itu ada di bawah jasad, yaitu kubul dan dubur. Mongko dadi bisa buang lan bisa ngetokaken barang kang bacin ing dalem wetenge. Nah, dengan 2 lubang yang di bawah itu, maka bisa membuang air dan membuang barang-barang yang atau benda-benda yang berbau tidak enak dari perutnya. Lan andadekaken akale ing dalem uteke lan pikire ing dalem atine, jantung kolbu arane. Dan Allah membuat akal di dalam otak dan pikir di dalam hatinya. Yakni jantung kolbu arane. Jantung ya, untuk berpikir itu jantung atau kolbu. Lan dadekaken lan dadekaken lobane ing dalam ati. Ini saya tidak bisa membaca, ada kaf, co dan lo ya. Apa mungkin ing dalam ati mungkin kecewa mungkin ya. Mungkin kecewa lan godobe ing dalam ati kabat arane, lalu dijadikan tak rasa loba, tamak itu di dalam hati, juga kecewa dan marah di dalam hati yang disebut dengan kabat dalam bahasa Arabnya atau kabit. Lan rogobe ing dalam ati riah arane, sedangkan suka, kalau tadi kan yang tidak suka itu di dalam kabit, sedangkan yang suka itu di dalam hati yang disebut dengan riah. Riah itu sebetulnya kalau sekarang bahasa Arab itu artinya paru-paru. Lan kembone ya. Lan kembone ing dalam ati tuhal arane. Ya, kembo itu apa? Sebetulnya kembo itu kecewa juga, tidak suka karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu kembo. Yang di dalam hati yang disebut dengan tuhal. Nah, kalau tuhal ya bahasa sekarang disebut dengan limpa. Lan bungah lan susah ing dalam raine, gembira dan susah itu di dalam wajah kelihatan.
Fasubhana man ja'alahu yasma'u bi adhamin wa yubsiru bi syahmin wa yantiku bilahmin wa ya'rifu bidamin. Maka maha suci Allah yang telah menjadikan manusia itu mendengar dengan dengan tulang, melihat dengan lemak, dan mengucap ya dengan daging, serta mengetahui dengan darah. Nah, ini pengetahuan yang ada pada waktu itu ya, pada waktu para ahli tafsir menulis ya. Mungkin sekarang misalnya mendengar itu dengan gendang telinga, tapi juga dengan tulang di belakang telinga ini. Ya mungkin pengetahuan pada waktu itu belum seakurat sekarang. Melihat sekarang kan orang melihat itu tidak dengan syaham, tidak dengan lemak, tapi dengan lensa mata, mengucap dengan laham. Ya mungkin ini bagian dalam mulut yang bisa dipakai untuk mengucap itu tidak hanya daging ya, mengetahui dengan darah di sini sebutnya. Ya, itu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Lan nuli nyeleh subhanahu wa ta'ala ing syahwat lan den ilangi kelawan haya. Lalu Allah menaruh syahwat yang itu bisa dihilangkan dengan rasa malu. Mongko sawise mengkono den anggon-enggoni kelawan penganggu swarga lan den paes-paesi kelawan warna-warnane pepaesan. Setelah itu lalu Adam yang sudah berwujud manusia tadi itu diberi pakaian dengan pakaian surga dan diberi hiasan-hiasan bermacam-macam. Mongko ana cahyane abuna Adam kaya sunare srengenge. Nah, Nabi Adam itu cahayanya seperti sinar matahari. Lan Nur Muhammad ing dalem pilingane gilang gumilang kaya rembulan purnama, sedangkan di keningnya itu ada sinar yang seperti sinar rembulan, itu disebut dengan cahaya dari Nabi Muhammad atau Nur Muhammad, yang itu gilang gemilang seperti cahaya bulan purnama. Mongko kari-kari angangkat subhanahu wa ta'ala ing Nabi Adam ana ing luhure sarir nuli kapikul para malaikat kapurih ngubeng-ubengaken ana ing dalem langit kabeh supaya ningali Adam ing ngajaibe langit. Mongko padha matur sakabehane malaikat labbaika wa sa'daika rabbana sami'na wa ata'na. Nah, lalu setelah itu Nabi Adam diangkat, ditaruh di atas pelangkin ya, semacam tempat tidur tapi yang bisa dibawa kemana-mana untuk membawa itu. Ya saya tak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya kalau bahasa Jawanya itu jumpono atau pelangkin ya, untuk membawa itu. Untuk biasanya kalau film-film Cina itu ada itu, kalau ratu atau anak perempuan dari raja itu dibawa dengan itu diangkat itu, dipikul. Lalu itu dipikul oleh malaikat, dibawa berputar-putar di langit supaya Nabi Adam itu melihat hal-hal yang yang menakjubkan dari langit ya. Maka lalu malaikat mengatakan, ya kami bersedia ya, kami mengikuti perintahmu dan kami mendengarkan serta kami patuh. Artinya membawa itu, membawa Nabi Adam berputar-putar itu. Mongko nuli anggawa malaikat kabeh ing Nabi Adam kapikul ana ing luhure sarir, mongko den ubeng-ubengaken kira-kira 100 tahun. Ini lalu malaikat-malaikat tadi sudah mengatakan sami'na wa ata'na, kami sudah kami sanggup membawa itu, daulat tuanku mungkin kalau sekarang ya. Lalu itu dipikul di atas tadi, di atas sarir tadi, di atas tunggangan pada waktu itu ya, dengan ada
ada semacam semacam tempat tidur yang dibawa, yang digotong. Itu dibawa selama 100 tahun. Mongko keri-keri anggawe akan Allah Subhanahu wa taala ing Adam jaran misik den namane Amun. Lalu kemudian setelah itu Nabi Adam dibuatkan seekor kuda yang sangat wangi dari minyak wangi yang disebut dengan Amun. Ya. Iki jaran duweni suwewi loro saking inten putih lan inten abang. Mongko nuli ngersakaken niti Nabi Adam marang iku jaran ing hale malaikat Jibril ingkang ngasta kendaline lan Mikail ing tengene lan Israfil ana ing kiwane. Nah, lalu kuda itu mempunyai 2 sayap yang terdiri dari yang satu intan putih, yang satu intan merah. Maka setelah itu Nabi Adam berkehendak untuk naik situ, maka malaikat Jibril yang menjadi kusirnya, lalu Mikail ada di sebelah kanan dan Israfil ada di sebelah kiri. Mongko nuli mubeng-mubeng iku malaikat kelawan nggawa Adam kelawan nitih jaran den ubengaken 7 langit kabeh ing hale Nabi Adam sartane aweh salam marang para malaikat kabeh kelawan pangucap assalamualaikum warahmatullahi ya malaikatullah ya malaikatullah. Nah, lalu dengan kuda dan 3 orang malaikat itu Nabi Adam dibawa ke langit ke-7 langit ya semuanya. Dan Nabi Adamnya itu selalu mengucapkan salam kepada malaikat yang ditemuinya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi ya malaikatullah. Mongko padha ngucap jawab malaikat kabeh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang mendengar itu lalu menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mongko ngendika malaikat Jibril ya Adam niku kalimat bakal dadi tahiyate putra wayah sedaya tumeka dina kiamat. Maka malaikat lalu mengatakan, wahai Adam, itu tadi assalamualaikum warahmatullahi, lalu jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu akan menjadi ucapan ya salam bagi anak cucumu nanti sampai hari kiamat. Mongko nuli amuru Isa subhanahu wa ta'ala ing Adam den wurui sekabehane asma tegese namane suwiji-wiji kang maujudat mukola utawa liyane mukola hingga den wurui namane mangkok lan piring kaya barang kang wis ngendika subhanahu wa ta'ala. Summa qala Allah ta'ala, lalu Allah memberi tahu kepada Adam semua nama, ya, nama dari semua yang ada, baik itu berakal maupun tidak berakal, sehingga Nabi Adam itu diberitahu apa itu mangkok, piring, dan semua yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Mongko nuli amuru subhanahu wa ta'ala ing Adam den wurui ing sekabehane asmane musamma kabeh lafzi lan maknawi lan maknane lafzi lan maknane mufradi lan murakabe hingga namane mangkok gedhe lan mangkok cilik kaya qas'ah lan qusai'ah lan hingga asmane barang kang ina ya den wuru kabeh wuruaken semono uga namane barang kang mulya kaya asmaullah lan asmaul makhluk kabeh. Lalu Allah mengajari Adam semua nama-nama yang barang yang bernama, baik lafzi maupun yang maknawi ya. Lafzi itu artinya yang konkret, maknawi yang bersifat abstrak.
mufrad maupun murakkab, yang yang sederhana maupun yang kompleks, sampai nama dari mangkok yang besar, mangkok yang kecil, bahasa Arabnya itu qas'ah wa qusai'ah, sampai nama barang yang hina, semua diajarkan. Demikian juga nama hal-hal yang mulia seperti asma Allah dan asmaul makhluqat. Nah, mungkin ada baiknya kalau kita berhenti di sini mengenai ini ya, Allah mengajarkan nama. Nama dari barang-barang yang sudah ada. Seorang pemikir Pakistan atau India Pakistan waktu itu masih bergabung ya, Muhammad Iqbal menerjemahkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, itu maksudnya bukan lalu semua benda-benda itu diberi nama, diajarkan kepada Adam, tetapi maksudnya adalah bahwa Nabi Adam mempunyai kemampuan untuk menangkap konsep. Kalau kita itu, misalnya kalau kita belajar melihat semua realitas ini, kalau harus satu persatu individu atau barang-barang satu persatu itu diingat, maka mungkin memori kita akan terlalu berat, penuh dengan ingatan itu. Maka lalu dibuatlah konsep-konsep. Orang satu persatu itu ada, lalu ada hakikat orang itu apa. Lalu disebutlah manusia. Bukan si A, si B, si C, tapi disebut manusia. Dengan kata manusia itu semua individu yang ada di dalamnya menjadi tercakup. Jadi membuat konsep-konsep. Dengan konsep itu lalu pikiran kita tidak menjadi cukup ringan, mungkin begitu, mengingat semuanya. Membuat konsep, baik konsep dari benda-benda yang sudah ada maupun benda-benda yang mungkin akan ada, ya. Dan dari situlah lalu berkembang teori-teori. Karena kalau tanpa konsep, manusia ya terbatas hanya apa yang dilihatnya saja. Tapi kalau dengan konsep, dia bisa menembus ruang dan mungkin waktu juga, menembus ruang dan waktu dengan konsep-konsep. Saya kira temuan-temuan baru itu antara lain disebabkan karena itu, karena orang mempunyai pandangan yang melewati ruang dan waktu dengan konsep-konsep itu. Ya. Seperti juga pengetahuan kita tentang realitas itu makin hari makin cermat dengan adanya konsep-konsep seperti itu. Dalam ada penyimpulan induktif. Dari berpikir secara induktif, melihat barang-barang, lalu menyimpulkan, itulah yang disebut dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam diberi kemampuan untuk menangkap atau untuk menyimpulkan dari apa yang dilihatnya hukum-hukum yang bersifat umum yang bisa berlaku untuk menamai barang-barang yang mungkin belum pernah dilihat, belum pernah dijumpai. Ya. Seperti kalau kita punya konsep tentang meja, ya meja, pengetahuan tentang meja dan konsep tentang meja itu dua hal yang berbeda. Kita mungkin tahu meja itu papan yang datar dengan kaki 4 atau lebih, lalu yang biasanya untuk menaruh benda-benda atau untuk menulis atau untuk apa. Nah, konsep seperti itu itu kalau pengetahuan. Tapi kalau kita menangkap konsepnya, jadi konsepnya adalah ada papan yang datar atau bidang datar yang yang biasanya lebih tinggi dari tanah, yang bisa dipakai untuk menaruh barang-barang atau untuk menulis atau untuk yang lainnya. Nah, maka itu lalu orang bisa mengatakan ya itu bahannya dari apa? Bisa macam-macam, bisa bukan harus dari papan, bisa dari lempengan besi, bisa dari plastik atau pakai apa. Jadi yang penting konsepnya itu sudah ada, nanti mewujudkannya dalam kenyataan itu mengikuti dari konsep yang sudah ada. Jadi mengajari Adam dengan nama-nama itu maksudnya adalah memberikan kemampuan untuk menyimpulkan dari
pengalaman-pengalaman yang bersifat individual menjadi hukum-hukum atau konsep-konsep yang bersifat general, yang bersifat umum gitu. Mungkin sampai di sini saja dulu untuk kali ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.